Mohon maaf teman-teman, sebelum dimulai presentasi dari kelompok, kita ngisi dulu pretest. Pretestnya nanti di-share di grup. Sebelumnya, teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa terdengar. Terdengar. Bisa. Teman-teman, pretestnya udah dikirim ya di grup, bisa diisi dari sekarang.
Teman-teman, untuk waktu pretestnya udah habis ya. Sekarang presentasi dari kelompok 3 saya serahkan kepada moderator. Baiklah teman-teman, apakah bisa? Maaf Siska, suaranya putus-putus. Sok langsung aja. Halo, tes. Sok langsung dimulai. Jangan nunggu-nunggu. Mohon maaf Bapak, jaringan tadi di moderatornya ada gangguan. Oh gitu. Saya ambil alih presentasi dari kelompok 3. Eh, Baik, jadi materi yang akan dibahas pada kali ini ada peran pencegahan korupsi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan perkenalkan dulu. Izin memperkenalkan, nama saya Fadlan Hanif Al-Bukhari dengan nomor NIM 12421001111. Terima kasih.
Saya Sela Cadiauri dengan NIM 1242100006. Kenalkan, nama saya Sadrina Hafsari dengan NIM 1242100127. Baik, jadi maaf, apa slide-nya? Untuk pembahasan pendahuluan, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali menemui hambatan yang signifikan. Korupsi dalam konteks ini bukan hanya mengancam keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan. Langkah ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pencegahan korupsi merupakan pendekatan proaktif yang dapat menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi sulit untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, pemerintah juga menyadari bahwa korupsi berhubungan dengan aspek finansial yang berimplikasi pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fadlan. Kepada yang dipersilakan. Oke, pembahasan yang pertama adalah korupsi sebagai hambatan utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Korupsi merupakan salah satu penghalang terbesar dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Praktik korupsi mengalihkan dana publik yang harusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ke tangan individu atau kelompok tertentu. Terus pembahasan yang kedua adalah peran institusi hukum dalam menanggulangi korupsi. Institusi hukum memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi, baik dalam hal pencegahan, penindakan maupun edukasi masyarakat. Institusi hukum adalah pilar utama dalam pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan transparansi, edukasi masyarakat, perlindungan pelapor, reformasi birokrasi, dan kerjasama antar lembaga. Kombinasi langkah pencegahan dan penindakan yang kuat akan menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tessa Drina. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu ada mewujudkan kesejahteraan yang merata dengan menghilangkan korupsi. Nah, jadi konsep negara sejahtera itu memiliki pengertian yang luas, sehingga sering terdapat berbagai perbedaan pendapat dari para pakar mengenai hal ini. Pada dasarnya, kesejahteraan adalah Apa ini? Mohon maaf, mungkin ada kendala jaringan, Pak, di pematerinya. maaf ya, tadi jaringannya luplep. Kemudian, negara kesejahteraan di Indonesia dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini
dijelaskan dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi harus berdasarkan demokrasi ekonomi dengan kemakmuran untuk setiap individu. Nah, untuk mencapai kesejahteraan yang merata, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Di antaranya, yang ke-1 yaitu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Meningkatan transparansi dan akuntabilitas ini merupakan 2 pilar utama dalam pemberantasan korupsi. Dengan transparansi yang artinya masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana publik sehingga dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pejabat publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Akuntabilitas ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat publik dapat diaudit dan dievaluasi sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Kemudian, yang kedua, reformasi hukum dan penegakan hukum yang kuat. Nah, dalam poin yang kedua ini, pemerintahan perlu meningkatkan lembaga pengawasan dan perbaikan sistem hukum yang ada dan harus memastikan bahwa individu atau kelompok yang melanggar hak atas tanah atau terlibat dalam praktik monopoli sumber daya alam harus dihadapkan dengan konsekuensi yang tegas. Dengan poin kedua ini memperkuat prinsip rule of law. Rule of law ini hukum yang berkeadilan melakukan perbaikan terhadap sistem hukum yang ada, memastikan bahwa hukum sebagai pengendali utama dalam menegakkan keadilan cepat dan efisien. Yang ketiga ada poin ketiga yaitu pembangunan sistem ekonomi inklusif. Sistem ekonomi inklusif ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sosial. Oleh Lihat sebab coba itu, laptop itu di sana ke Siti Sofi tanyain kenapa gitu. oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki kebijakan hukum yang lebih inklusif Di bawah atau TV. terbuka, serta mendukung kelompok-kelompok yang paling membutuhkan seperti masyarakat yang kurang mampu, wanita, dan anak-anak, tanpa adanya pendekatan hukum yang lebih maju atau progresif. Yang ada akan sulit untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang diatasi ini. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu dampak negatif korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, dampaknya yaitu yang ke-1 yaitu pastinya berdampak pada ekonomi. Korupsi ini memiliki dampak penghancuran yang sangat besar pada aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama di bidang ekonomi yang menjadi faktor utama ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Korupsi ini menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak efisien, seperti peningkatannya biaya produk dan pelayanan, serta lonjaknya utang negara. Nah, makanya berdampak pada ekonomi juga gitu ya. Ketidakefisienan ini dalam pembangunan muncul ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan korupsi yang merajalela. Contohnya, kayak anggaran suatu perusahaan yang seharusnya digunakan untuk kemajuan ekonomi malah dialokasikan untuk keuntungan pribadi gitu ya, para pejabat dan birokrasi. Nah, dalam kasus itu, sektor bisnis tindakan korupsi menyebabkan tingginya biaya pengelolaan yang harus dikeluarkan untuk bernegosiasi dengan pejabat yang tidak jujur atau korupsi.
Adapun konsekuensi dampak ekonomi yang terjadi ini adalah yaitu ada beberapa poin. Yang pertama ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Nah, jadi dampak korupsi ini bagi ekonomi ini sangat banyak ya dampaknya. Terutama meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dari dampak korupsi ini yaitu berdampak pada sosial. Sosial yang tergolong sebagai salah satu kejahatan dengan dampak serius, yaitu kayak merusak keseimbangan dalam masyarakat. Rakyat meyakini bahwa kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan berbagai masalah lainnya merupakan akibat dari kejahatan ini, dari si korupsi ini gitu ya. Jadi mengakibatkan buat sosialnya masyarakat jadi miskin, pengangguran, kelaparan gitu ya. Nah, dampak kejahatan ini selain itu bisa menyebabkan kelaparan atau penyebaran penyakit, dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian kalau udah korupsinya, kalau udah parah gitu ya. Gitu. Yang ketiga, korupsi ini berdampak dalam penegakan hukum. Penegakan hukum memerlukan dedikasi yang mendalam, komitmen yang kuat, dan semangat untuk menegakkan keadilan secara utuh. Dalam hal ini, seorang penegak hukum tidak hanya diatur oleh peraturan-peraturan dalam undang-undang, tetapi juga harus mampu menghubungkan dan mengaktualisasikan gitu ya nilai-nilai yang terkandung dalam teks dengan fakta-fakta yang ada gitu ya. Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penegakan hukum ini, diantaranya yaitu dapat menimbulkan fungsi pemerintahan yang mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang ketiga, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Baik, dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan malah sebaliknya gitu. Pembahasan yang kelima akan dibahas oleh Sela. Sekian. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Sela. Selanjutnya, materi pendidikan dan kesadaran masyarakat sebagai benteng pencegahan korupsi. Jadi, pendidikan memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi yang berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku individu, terutama dalam bentuk pelatihan. Melalui berbagai aktivitas dalam pelatihan anti korupsi dan menginternalisasi nilai baru, yakni anti korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi pendidikan anti korupsi secara struktural, sehingga menjadi salah satu syarat yang wajib diikuti oleh mahasiswa di perguruan tinggi atau siswa di sekolah menengah atas.
Hal ini dimaksudkan agar gerakan preventif dalam pembentukan sikap anti korupsi dapat tertanam pada generasi muda. Proses penanaman nilai anti korupsi ini merupakan langkah preventif dalam sosialisasi, mengacu pada teori Bronfenbrenner tentang peran biologis dalam pengembangan manusia. Usaha untuk menanamkan nilai anti korupsi secara efektif seharusnya melibatkan berbagai tingkat sistem, mulai dari sistem mikro, meso, hingga makro. Tindakan preventif dalam bentuk pendidikan anti korupsi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan bersosialisasikan ke lembaga lain, seperti keluarga. Kesadaran masyarakat sebagai benteng pencegahan korupsi yang berperan sangat penting. Kesadaran dapat membentuk kita untuk memahami betapa bahayanya korupsi. Nah, ada beberapa cara untuk menghindarinya, yaitu yang pertama, masyarakat mengawasi dan mengontrol. Masyarakat dan mengawasi dan mengontrol kegiatan pemerintah untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran, dan melakukan pemeriksaan kinerja instansi pemerintahan. Yang kedua, mengembangkan budaya anti korupsi. Masyarakat dapat mengembangkan budaya anti korupsi dengan cara kesadaran akan bahayanya korupsi dan seperti kejujuran, meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kendala sinyal. Dilanjut ya. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat mencegah terjadinya korupsi, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Selanjutnya, materi tentang tantangan dalam pencegahan korupsi dan solusi untuk menghadapinya. Pemerintah sebagai ujung tombak dalam upaya memberantas praktik korupsi, kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Seiring perkembangan zaman, tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang cepat dan efektif. Mengingat karakteristiknya yang dinamis, beberapa tantangan yang dihadapinya antara lain. Yang pertama, korupsi terorganisir, yaitu praktik korupsi sering melibatkan jaringan yang terorganisir dan memiliki kekuatan besar, sehingga penanganan kasus-kasus korupsi menjadi lebih rumit dan sulit. Yang kedua, korupsi di sektor publik dan swasta. Korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, tetapi juga merambah ke sektor swasta. Praktik ini dapat merugikan perekonomian negara dan berdampak negatif pada masyarakat secara luas. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap peraturan. Masih terdapat individu atau kelompok yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan pelanggaran hukum dalam praktik bisnis serta pelayanan publik. Yang keempat, keterbatasan sumber daya.
Pemerintahan seringkali menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menanggulangi korupsi. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efektivitas langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang kelima, korupsi dalam sistem birokrasi. Praktik korupsi seringkali mengakar dan di dalam sistem birokrasi yang rumit. Tindakan korupsi dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan penggunaan anggaran pemerintah. Dengan memahami berbagai tantangan ini, diharapkan pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pemberantas korupsi dan mencapai lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Sela atas pemaparan materinya. Apakah ada penambahan materi dari audiens? Jadi jangan diam-diam baik ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab yang untuk penanya dari kelompok 4 terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4 untuk penanya pertama, pertanyaannya isu-isu teh di apa tuh teh katanya korupsi teh kan kebanyakan enggak kebanyakan sih. Nah, bagaimana cara mencegah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tersebut agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera? Terima kasih. Apakah dimengerti pertanyaannya? Ya, dimengerti. Langsung jawab apa eh, semua pertanyaan dulu ditanyakan. Mungkin bisa ditampung 3-3 dulu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan di sekolah dan di universitas? Untuk pertanyaan selanjutnya, kan sekarang tuh banyak korupsi yang terorganisir ya. Nah, bagaimana cara mencegah atau menanganinya? Sudah, apakah ada tambahan pertanyaan? Aku Padahal aku rek nanya. Eh, Pertama, nama saya Muhammad Pemas dari kelompok 3, 2. Saya mau nanya bagaimana cara agar kasus korupsi tidak ditutup-tutupi.
kayak kayak yang 271 triliun itu atau kayak yang premium solar itu? Terima kasih. Ada lagi? Apa sudah? Mungkin cukup ya soalnya. Sebelum itu kita akan mm, eh, merundingkan dulu jawaban yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Izin menjawab yang pertanyaan Siska. Sebentar. Siska itu kan tadi bertanya bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan di sekolah dan universitas kan ya. Nah, Ya. seperti yang saya baca-baca sedikit di artikel gitu ya, cara mengimplementasikannya itu bisa mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan anti korupsi ini dapat diintegrasikan seperti melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Nah, di mana tujuan pentingnya pendidikan anti korupsi ini untuk pembentukan informasi mengenai bentuk aspek korupsi, perubahan perilaku, maupun konsep mengenai korupsi gitu ya. Jadi dalam pendidikan anti korupsi ini terdapat berbagai aspek gitu. Aspeknya seperti pengetahuan tentang korupsi, kemajuan sikap. Jadi pentingnya anti korupsi ini mengembangkan perilaku anak muda gitu ya. Halnya karakter maupun nilai di mana sikap merupakan keinginan seseorang melalui perilakunya berdasarkan informasi emosional. Nah, selain itu, aspek pentingnya anti korupsi ini ada transformasi perilaku. Kemudian perspektif moral. Perspektif moral itu seperti perbuatan baik atau buruk moral bisa dikendalikan dari dampaknya gitu. Nah, jadi pentingnya pendidikan anti korupsi ini sangat penting gitu ya diterapkan di mahasiswa atau siswa-siswa sekolah gitu ya. Nah, implementasi nilai dari si pendidikan anti korupsi ini bisa dimulai dari hal yang kecil kayak kita tuh mengajarkan kejujuran, peduli, sikap peduli gitu ya, peduli terhadap lingkungan sekitar atau misalnya baik keluarga atau masyarakat atau sekolah. Kemudian nilai yang harus diimplementasikannya itu kita mengajarkan kedisiplinan atau tanggung jawab gitu, kerja keras, bagaimana kerja keras terhadap
siswa itu gitu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Apakah terjawab, Siska? Iya, makasih Teh Sasa. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan jawaban dari Teh Sadrina? Barangkali dari teman-teman punya pendapat lain, boleh ya disampaikan untuk berdiskusi biar kita saling tahu gitu dari berbagai sudut pandang. Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan Sipa. Tadi Sipa bertanya tentang bagaimana cara mencegah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan tersebut agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Benar sih, Pak? Iya, Sela. Oke. Jadi, kalau menurut saya mencegah korupsi yang dilakukan oleh pejabat ini agar dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu dengan cara yang pertama, penguatan sistem hukum dan penegakan aturannya. Jadi hukum yang tegas. Jadi, pastikan ada regulasi yang kuat untuk mengatasi tindak korupsi. Dari yang pertama hukum yang tegas. Nah, yang kedua ini transparansi dalam penegakan hukum. Proses hukum terdapat koruptor yang harus transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandangan. Nah, yang kedua ini peningkatan transparansi pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang terbuka. Semua proses anggaran harus terbuka untuk audit publik sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara yang digunakan ini. Yang kedua ini, yang keempat, digitalisasi sistem pemerintahan. Teknologi dapat digunakan untuk minimalkan kontak langsung antara pejabat dan pengusaha sehingga peluang korupsi berkurang. Nah, yang ketiga ini penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Di dalam ini, peran lembaga pengawas seperti KPK atau Badan Pemeriksa Keuangan harus diberdayakan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintah. Selanjutnya, pendidikan dan kampanye anti korupsi. Pendidikan moral. Pendidikan anti korupsi harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah sehingga generasi yang akan datang memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas. Dan juga kesadaran publik, kampanye di media sosial, televisi, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruknya korupsi. Peran masyarakat juga dalam pencegahan pemantauan oleh warga ini sangat penting karena masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau kinerja pemerintah dan melaporkan indeksi korupsi. Dan juga partisipasi dalam demokrasi. Pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan komitmen untuk memberantas korupsi. Jawabannya seperti itu sih, Pak. Apakah ada jawaban dari audiens yang lain? Dipersilahkan. Terima kasih, Sela. Mungkin dari aku udah cukup. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Risma.
bagaimana cara menangani atau mencegah semua itu. Soalnya kan kalau gitu mah kayak bersenggolan lagi dengan pihak lain. Nah, cara mencegah cara mengenangani dan mencegah korupsi yang sistematik dan terorganisir seperti itu diperlukan langkah-langkah strategis dalam kolaboratif. Nah, ada beberapa contoh atau beberapa cara untuk diterapkannya. Yang pertama adalah memperkuat penegakan hukum, investasi dalam investasi mendalam dan profesional. Aparat penegak hukum seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus memperkuat mekanisme penyelidikan untuk mengungkap jaringan korupsi yang terorganisir. Yang kedua ada hukuman berat, memberikan hukuman yang sangat tegas kepada semua pelaku tanpa pandang bulu untuk memberi efek jera. Apalagi kan, tapi kan kalau misalnya ada yang nanya, tapi kan sekarang kalau pejabat-pejabat dihukumnya beda sama yang ini. Kan sekarang lancip ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Nah, selanjutnya adalah keamanan dan sanksi, menjamin keamanan dan data investasi dan memberikan perlindungan kepada sanksi atau whistleblower yang melaporkan dugaan korupsi, meningkatkan transparansi dalam sistem pemerintahan, digitalisme sistem menggunakan teknologi informasi seperti sistem penanganan barang dan jasa secara elektronik dan budgeting untuk meminimalkan manipulasi dalam pengelolaan anggaran. Pelaporan terbuka, memastikan laporan keuangan dan pengelolaan anggaran dapat diakses oleh publik untuk mengingatkan pengawasan masyarakat. Audit rutin, memastikan audit keuangan dilakukan secara berkala dan menyeluruh oleh lembaga independen. Nah, jadi harus setiap hari itu harus dicek itu uang masuk berapa, uang keluar berapa, ada uang yang masuk berapa, ada uang keluar berapa gitu. Nah, selanjutnya ada meningkatkan pengawasan internal dan eksternal. Penguatan peran lembaga pengawas, memberdayakan lembaga seperti KPK, BPK atau Ombudsman untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik yang rawan korupsi. Nah, jadi harus lebih ketat gitu pengawasannya dari sebelumnya gitu. Kalau misalnya ada misalnya kayak contoh kayak Pertamina atau yang lainnya lah, korupsi itu pasti harus semakin ketat ke sininya. Nah, pemantauan oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga harus terlibat atau harus memantau juga. Apalagi kan sekarang ada media sosial gitu kan, gampang tinggal upload dikit langsung kan terkenal, booming, viral gitu kan. Nah, memberikan ruang kepada masyarakat dan media untuk ikut mengawasi jalan pemerintah dan melaporkan indikasi korupsi. Nah, selanjutnya ada membangun budaya anti korupsi. Pendidikan anti korupsi mengintegrasikan pendidikan anti korupsi di sekolah, di kampus dan komunitas masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Kampanye publik seperti ya kayak demo gitu kan, demo kepada pihak ya pemerintahan, melibatkan tokoh masyarakat, agama dan budaya dalam kampanye melawan korupsi untuk membangun kesadaran kolektif. Nah, yang selanjutnya ada reformasi birokrasi. Pengurangan birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang panjang sering menjadi celah bagi praktik suap dan korupsi. Reformasi untuk membuat sistem birokrasi lebih efisien adalah kunci. Seleksi berdasarkan integritas, memastikan pejabat pemerintah yang dipilih memiliki rekam jejak yang bersih dan integritas tinggi. Nah, sama juga. Jadi, tapi kan kebanyakan sekarang mah pemerintah itu orang dalam baru bisa masuk, Nah, harusnya tuh jangan seperti itu gitu kan. Jadi harus bisa menyaring, benar-benar menyaring mana pejabat yang baik, mana pejabat yang benar, mana pejabat yang salah, mana pejabat yang buruk gitu kan. Nah, selanjutnya ada kerjasama antar lembaga dan internasional. Kolaborasi dengan lembaga lain, lembaga penegak hukum bekerja sama dengan institusi lain untuk mengidentifikasi jaringan korupsi yang kompleks, kerjasama internasional, mengungkap korupsi lintas negara dengan melibatkan lembaga internasional seperti Interpol atau Transparansi Internasional. Nah, kesimpulan dari semuanya adalah korupsi yang terorganisir memang membutuhkan pendekatan yang lebih canggih untuk ditangani. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pengawasan transparan, reformasi birokrasi, dan pendidikan anti korupsi menjadi kunci memutus rantai korupsi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dan mengawasi juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Cukup sekian jawaban dari
saya. Apakah ada tambahan atau ini jawabannya salah atau ini jawabannya gimana? Kenapa diam aja ini? Yuk, kelompok empatnya gimana kelompok empat? Tadi bagaimana jawaban yang sudah saya jawab? Sudah cukup, Padlan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pema sekali ya. Yang pertanyaannya tuh tadi bagaimana supaya kasus korupsi tidak ditutup-tutupi seperti kasus timah 271 triliun. Nah, kasus ini kan sudah kayak booming viral banget gitu kan sampai menjadi perhatian besar karena melibatkan kerugian negara yang sangat besar gitu kan 271 triliun tuh kayak wah besar banget lah ya. Nah, sangat memastikan kasus-kasus seperti ini tidak ditutup-tutupi diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan transparan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Nah, jadi ada yang apa? Tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Kita kan cuma bisa mengkritik kayak ini tuh kayak gini, ini tuh kayak gini. Tapi kan semuanya kembali lagi ke pemerintahannya gimana gitu kan. Karena kan keputusan semuanya ada di pemerintahan. Kita cuma bisa mengkritik dan memberi pesan kepada pemerintah. Nah, berikut ada cara-cara untuk mengatasinya atau ya untuk mencegahnya lah. Nah, yang pertama ada transparansi dalam penanganan kasus, publikasi proses hukum. Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK harus secara rutin memberikan informasi kepada publik tentang perkembangan kasus, termasuk nama-nama tersangka, bukti yang ditemukan, dan langkah hukum yang diambil. Akses media. Media massa harus diberi akses untuk meliput proses hukum secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau jalannya kasus. Jadi masyarakat juga harus mengikuti gitu jalannya tuh gimana ini tuh jadinya gimana, masa buntu di sini kasusnya, masa cuman segini hukumannya, masa cuman segini ya. Kan kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga biasa kan nggak terima gitu kan, masa yang cuman ngambil ayam di penjaranya berapa tahun tapi yang di yang korupsi bertriliun-triliunan 271 triliun cuman segini gitu kan ya. Kita kan cuman bisa mengkritik, tapi kan keputusan semuanya ada di atas. Nah, yang kedua ada pengawasan oleh masyarakat. Ya udah tadi. Nah, selanjutnya ada perlindungan web. Selanjutnya ada dukungan media dan kampanye. Nah, yang tadi dibilang kita tuh harus demo gitu kan. Jadi demonya tuh bukan sekedar demo, tapi emang harus ada motonya gitu. Kita demo tuh mau ngapain sih? Jangan cuma sekedar kalau misalnya zaman sekarang mah bilang FOMO gitu kan. Jangan cuma sekedar FOMO, kita mau ikut demo-demo biar nggak ketinggalan. Kita mau ikut demo-demo biar nggak biar biar tahu. Padahal kan kayak kemarin RUU TNI kan banyak yang cuma sekedar ikut demo tapi nggak tahu isi RUU TNI itu apa, sebab akibat RUU TNI itu apa, kayak gitu. Nah, kampanye anti korupsi jadi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi. Jadi sebelum demo tuh kita tuh harus tahu isi dari demo tuh apa sih, tujuan dari demo itu tuh apa sih, bukan cuma sekedar bakar ban, bukan cuma sekedar bakar-bakar ngerobohin gerbang DPR lah yang kayak gitunya. Jadi kita tuh harus tahu juga arti dari demo itu tuh apa sih, arti dari kampanye itu apa sih gitu loh. Nah, segitu mungkin pencegahan atau pemberian tahu gitu kan. Tapi kan semua juga keputusan dari
ini apa dari pemerintah. Sekian jawaban dari saya. Gimana, Muhammad Pemas? Baik, terima kasih Padlan sudah menjawab. Saya rasa cukup, cukup. Makan. Iya, makan enak. Makasih ya, makasih Oma. Baiklah teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada, saya akan membuka sesi kedua. Gimana? Udah? Udah? Gimana Siska? Nah, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Atau dirasa cukup? Ini kelompok empatnya sudah bertanya semua belum? Sudah, Bapak. Udah. Ya. Oke. Coba slide-nya ditampilkan lagi yang tadi. Tolong PJ ditulis yang tidak hadir siapa ya? Baik, Bapak. Ini yang masih off kamera tolong dinyalakan gitu. Oke, judul besarnya apa judul besarnya? Nah, sebenarnya kelompok 3 ini kebagian judul tentang kemanusiaan yang adil dan beradab dan pencegahan korupsi. Jadi pencegahan korupsi dengan memaknai sila kedua Pancasila yaitu eh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kemudian korupsi ini menjadi bagian dari pembahasan ketika kita mencoba mendalami tentang makna Pancasila? Jadi perlu kalian ketahui bahwa salah satu dari cara menginsersi itu artinya memasukkan pendidikan itu melalui pembelajaran. Nah, nilai-nilai pendidikan anti korupsi kemudian diinsersikan ke dalam pembelajaran Pancasila. Karena memang ada relevansinya. Relevansi pertama adalah bahwa korupsi itu musuh masyarakat, musuh bersama. Dialah yang menjadi beang kerok eh, masyarakat itu bisa sejahtera atau tidak. Itu korupsi. Korupsi oleh siapa? Tentu kalau misalkan bicara lebih luasnya ya korupsi oleh orang-orang yang punya peluang untuk melakukan korupsi. Korupsi itu apa sih? Definisi korupsi itu panjang ya. Kalau dalam undang-undang korupsi itu besar sekali. Jadi intinya begini, ada beberapa kriteria disebut korupsi itu. Pertama, kalau yang dilakukan ini adalah memperkaya diri sendiri, tapi dengan cara merugikan negara gitu ya. Jadi yang kedua, menguntungkan pihak lain, itu juga korupsi. Dengan jabatannya dia menguntungkan pihak lain itu korupsi. Yang ketiga adalah ketika seseorang itu eh, tidak mengerjakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, itu pun sama korupsi. Kemudian eh, ketika tadi memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, kemudian eh, merugikan negara. Nah, ada juga karena tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Itu juga termasuk kategori korupsi. Nah, karena kita sudah nampak jelas gitu, bahkan ada meme yang rame di media sosial itu terkait dengan
Liga Korupsi Konoha katanya. Maksudnya apa Liga Korupsi Konoha itu? Bahwa di negara Konoha itu sekarang sedang rame-ramenya terjadi penggede-gede siapa yang korupsi. Wah, awalnya sekian ratus triliun, ternyata masih kena air lebih gede lagi. Bahkan ada yang disebut dengan kuadradriliun. Gila. Mesti kabayang nolak sabun kumaha ya. Itu akibat dari orang terlalu rakus, rakus bicara tentang apa duit ya, rakus. Padahal kalau mau sesuaikan saja dengan kehidupan kita. Jadi sesuai dengan hukum fisika, kalau tekanan itu tinggi, maka itu akan mempengaruhi gaya. Nah, jadi gaya itu tergantung tekanan. Jadi kalau misalkan kamu tidak ingin mendapatkan tekanan, untuk ngebatin gaya sebenarnya. Nah, hari ini banyak orang-orang yang kemudian melakukan praktek-praktek yang sifatnya apa ya, eh, melampaui batas kewajaran dia sebagai seorang yang berpenghasilan. Jadi gila, mana nanti penghasilan nanti contoh 10 juta, tapi aku sabab gaya hidup nah bisa jadi 20 juta, maka dia mencari cara bagaimana dia bisa hidup dengan duit 10 juta, tapi gaya hidup 20 juta. Ya pasti nggak ada cara lain kecuali dia nyolong, dia nipu, nggak ada lagi cara. Ya, jadi jangan biasakan hidup karena pengen terlihat bagus dan hebat di depan dan di mata orang, tetapi berbalik berbanding terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi dia dibungkus dengan topeng kepalsuan. Dan inilah yang membuat orang kemudian berani melakukan terang-terangan dalam hal korupsi. Oke, bisa next nih slide-nya. Ini peran pencegahan korupsi dalam mewujudkan. Oke, next terus. Korupsi hambatan utama ya karena merugikan masyarakat luas. Dan dalam konteks Pancasila sila kedua, manusia yang melakukan korupsi hakikatnya dia membunuh orang lain. Dengan jalan dia mengambil hak hidup orang lain dari uang yang dia ambil. Hanya hati-hati. Menyolong gitu ya, itu besar sekali dosanya. Sangat besar. Ya. Oke, next. Kemudian peran institusi hukum dalam menanggulangi korupsi. Ini kita seperti sedang tidak bicara Pancasila ya, ketika yang dibahas itu kok korupsi aja. Nah, bagaimana menginsersikan Pancasilanya? Tuh. Jadi pahami oleh kalian bahwa memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin bisa dilakukan tanpa orang menyadari tentang pentingnya orang memegang Pancasila. Sebagai apa? Sebagai dasar bernegara. Anda harus tahu dulu itu maksudnya. Namanya bernegara, kehidupannya pasti ada tanggapan buruk, tanggapan baik, itu biasa. Yang nggak boleh itu kita jadi buruk gara-gara dipersepsi buruk gitu. Ya. Oke, next. Mewujudkan negara yang merata, oke, tidak masalah. Ada lagi? Next, lagi? Habis? Oh, ada. Nah, ini. Pendidikan dan kesadaran masyarakat sebagai benteng pencegahan korupsi. Kepada siapa kita bisa berharap bahwa bangsa ini akan terbebas dari korupsi? Sekolah? Belum tentu. Malah banyak kasus-kasus orang yang dari sekolah aja kayak nyogok kan gitu. Repot itu. Ya. Sekarang lagi rame urusan masalah di kampus itu ada beasiswa KIP namanya. Di swasta itu KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Tapi lucunya, kamu tahu pihak kampusnya pengen ngerasain tuh duit KIP itu. Dipotong dia. 500.000 lah, 1 juta lah, 2 juta lah. Konon kabarnya untuk administrasi itu, administrasi ini. Alah, waduh. Masyarakat mengawasi dan mengontrol. Ya, kalau masyarakatnya diberikan peran dan ruang lingkup yang luas untuk bisa bertarung di situ. Karena kita melihat hati-hati
para pemimpin yang berkuasa rata-rata anti kritik. Kenapa anti kritik? Karena dia menganggap bahwa semuanya sudah selesai ketika dia membayar. Membayar apa? Membayar suara. Dan itu membunuh lagi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sudahlah, capek hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam fata morgana yang bikin orang berdecak kagum padahal andanya sendiri merasakan sengsara hidup. Ngapain? Ya, harus mendapatkan dukungan dari masyarakat ya. Tapi bentuknya juga bermacam-macam. Bisa dukungan file ini kemudian diterima lalu disebarluaskan, itu juga bentuk penerimaan dan upaya untuk berjuang melawan itu. Atau memang Anda melakukan dengan sikap Anda. Dengan sikap Anda itu Anda berani pasang badan bahwa Anda siap untuk menjadi contoh. Kan contoh itu memang harusnya datangnya dari atas ya, bukan dari bawah. Kalau dari bawah itu namanya inisiatif. Kalau dari atas ya mengaktifasi itu. Gitu. Next, masih ada slide-nya? Ini ada 6 tantangan. Ini juga tantangan pencegahan. Korupsinya terorganisir. Praktik korupsi sering melibatkan jaringan dan organisasi memiliki kekuatan besar. Ya, kekuatan besarnya itu adalah biasanya ya, kalau nggak coklat, hijau. Kalau nggak hijau, ya timbangan. Orang nyebutnya istilah-istilahnya kayak gitu. Tantangan, ya tantangan. Mereka bersekongkol dalam keburukan. Nah, itu mengerikan itu. Ya. Korupsinya bisa di mana saja, di sektor publik atau di sektor swasta. Sektor swasta ya private. Tapi ketika korupsi di sana bisa terjadi, bisa. Ya. Kemudian ada ketidakpatuhan terhadap peraturan, pastilah. Bahkan konon kabarnya yang paling efektif untuk para koruptor itu adalah dimiskinkan sampai dia nggak punya rekening satupun yang aktif. Supaya apa? Supaya dia bisa hidupnya kan nggak nyaman. Jangan kayak orang sekarang. Dia korupsi 100 miliar. Kemudian dipakai buat bayar jaksa dan lain-lain habis 10 miliar. Terus di pengadilan dia kalah. Oke, bayar pengacara juga mungkin 2 miliar. Berarti kan 12 miliar tah. Ya, akhirnya 100 dikurangi 12 sabaraha? 78. Wah, 78 miliar lo pakai nih. Mendingan asup penjara wes 1 tahun 2 tahun tekan nyawan. Tuh, orang bikinnya sudah ke sana. Jadi lamun saya keluar di penjara ge, saya masih boga duit anu gede, saya bisa nikmati duitnya. Waduh, gila. Gila, gila. Ya. Oke. Next ada lagi? Simpulan. Oke, dan Pancasila akan tumbuh subur manakala suasana dan lingkungan yang terjadi di kampus memberikan dampak dan efek positif terhadap perubahan-perubahan manusia. Teruslah banyak menginspirasi agar guru-guru kita atau mahasiswa-mahasiswa kita memiliki kesadaran dan responsibility terhadap apa yang ya Ayep Zaki dan Bobby Maulana kalau di Sukabumi sebagai wali kota dan wakil wali kota, kalau di Bandung itu Farhan dan Erwin, kalau di Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Erwan, mereka berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Coba kita lihat. Kan menguji pemimpin itu menguji seseorang itu ketika dia diberikan jabatan. Apakah kita akan melihat banyak orang kembali masuk ke KPK gara-gara tidak bisa bersih dalam melakukan transaksi ataupun juga hal-hal lainnya? Apalagi kalau misalkan cerita para pemimpin daerah di gubernur dan wali kota yang kemarin dilantik oleh Prabowo. Kalau sampai terjadi ada pemimpin yang justru ketahuan melakukan korupsi, Bapak boleh jamin masyarakat akhirnya jadi tidak percaya kepada pemerintah. Dan itu presiden buruk. Untuk siapa? Untuk birokrasi kita. Jadi kalau begitu bagaimana dong caranya?
ya selain kerjasama, membentuk jejaring dan juga kamu harus menjadi orang yang mandiri secara ekonomi. Bapak pesan itu aja lah buat kalian. Cobalah kamu mandiri secara ekonomi sehingga tidak ada orang lain yang mencoba untuk mengganggu independensi kamu. Sehingga kamu itu bebas menentukan pilihan apa saja karena kamu punya kekuatan sendiri. Beda dengan orang-orang yang tidak memiliki pilihan lain kecuali dia harus memilih apa yang dipilihkan orang kepada dia karena dia butuh uang yang diberikan orang tersebut. Ngeri itu. Ya, ngeri sekali. Dan mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari perilaku-perilaku korupsi. Kapan? Sejak zaman kalian kuliah, suatu saat kalian bekerja, suatu saat kalian ada di pemerintahan atau siapapun itu, yakinlah bahwa ketika kamu terjebak dan masuk, ya muncul Sunda mah suwe gitu ini, sialan apa, kebagian buntut maung lah gitu. Teu kaburu simpen duitna, tapi kapanggih dan seterusnya jadi rame. Apa yang terjadi? Yang malu keluarga. Yang malu orang-orang yang kita kenal. Sampai akhirnya masuk koran gara-gara dianggap korupsi. Mau dikemanakan wajah ini? Gitu. Ya. Oke, Pak pikir itu saja dulu yang bisa disampaikan. Pak Teh siapa? Teh PJ ya. Siva, tolong bantu untuk merekap hasil pretest dan posttest. Dan minggu depan kita kuliahnya tatap muka. Mudah-mudahan jadwal kalian kan jadwal di jam berapa? 16 apa 14.30 14.30? 16.20 Bapak. 16.20 sampai pukul 18. Berarti dari jam 4 sampai jam 6 ya. Nah, biasanya sih cenah ku sabab efisiensi jam 4 teh geus di pareuman lampu teh. Wah ngeri tuh kalau sampai di pareuman. Atau temenang ngahurungkeun AC berarti kamu kudu mawa kipas angin sorangan ke kampus. Ya. Supaya naon tah? Supaya teu hareudang. Ya. Oke. Itu nanti kita ketemu di hari Rabu depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Oke, itu saja. Dan silakan untuk melakukan proses akhir dari kuliah ini yaitu dengan pretest. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.